Maha Pemurah, Maha Pengasih, menjadikan kita bagian daripada umat sesosok manusia yang paling penuh kasih sayangnya, sesosok makhluk yang paling penuh cintanya. Mudah-mudahan kasih sayang tersebut abadi, nggak cuma di dunia tapi sampai di akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sedikit lagi melanjutkan dalam ta'lim kita dalam kitab Syama'il Wasailul Usul ila Syama'il Rasul yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani rahimahullah ta'ala, nafa'allahu bi ulumi fi darin amin. La an qala thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kita terakhir sudah membahas tentang masalah kaifiat atau minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu minum biasanya di riwayat-riwayat sebelumnya dijadikan 2 tegukan atau 3 tegukan, walhasil tidak langsung glek. Apa itu namanya itu? Nah, apa itu namanya? Kalau glek itu kan 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Nah, kalau yang glek itu jadi apa namanya? Gelegekan. Ya pokoknya begitu. Nabi SAW tidak demikian juga. Nabi itu diantara sunnahnya Nabi SAW, saat beliau minum biasanya beliau memberikannya itu kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Jadi setelah beliau nanti yang minum sebelah kanannya, walaupun yang sebelah kiri ini lebih tua, walaupun yang sebelah kiri ini seumpama kepala suku atau lebih terpandang, lebih terhormat, maka Nabi memberikan. Bagaimana riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya saat itu beliau bersama Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, Sayyidina Abbas kebetulan berada di kanannya Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas kebetulan berada di kanannya Nabi Muhammad. Maka setelah beliau minum diberikan. Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih muda daripada Sayyidina Khalid bin Walid. Nabi mengatakan asyurbatul lak, minuman syarbatul lak, ini minuman buat kamu. Fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Kalau kamu mau saya kasihkan ke Khalid. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ma kuntu li'u'thira ala su'rika ahada. Saya enggak bakal ngasih ya Rasulullah. Siapa yang mau ngasih bekasnya Nabi Muhammad ke orang lain? Tape dewe kata orang Jawa. Saya makan sendiri, saya ambil sendiri, ngapain ngasih orang lain? Itu maksudnya. Kenapa kok begini sih? Kan kata sebagian orang, sahabat Nabi itu biasa-biasa aja sama Nabi Muhammad. Masa bekas minumnya diambil? Gak jijik tak? Jangankan bekas minum. Maaf, air ludahnya Nabi diambil sahabat. Dahaknya Nabi diambil sahabat. Maaf, air seninya Nabi Muhammad diminum sama sahabat. Darah kotornya, semuanya, apapun yang ada keluar dari Nabi SAW itu, nanti kalau Nabi minta tolong buangkan, itu diminum sama sahabat. Imam Bajuri belum mengatakan dalam hasyiahnya, Hasyiatul Bajuri, anna fadlatihi sallallahu alaihi wasallam tahirun. Semua yang keluar dari Nabi itu suci. Jangan kaget kalau melihat riwayat-riwayat yang demikian. Wah, ini Mbak Alawi tukang hoax. Ya terserah kamu mau percaya atau enggak. Memang begitu adanya keadaan sahabat. Yang kita lakukan saat ini nih, baca maulid, habis itu kemudian memuji-muji Nabi Muhammad dengan gosidah-gosidah, kemudian mempelajari sejarah kehidupan beliau agar mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Kemudian hadir dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini gak ada apa-apanya sama perjuangannya para sahabat. Gak ada apa-apanya sama bentuk cintanya sahabat. Lihat sampai makanan, sampai urusan bekas minum saja mereka gak mau ngasih. Saya dulu baru yang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah berikan dia makanan, sebuah makanan, misalkan dia dapat ayam goreng seumpama, hendaknya dia mengatakan, berdoa, Allahumma barik lana fih wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami atas makanan yang kau berikan ini, dan berikanlah kami makanan yang lebih baik dari ini. Apa saja yang kita makan, seumpama
habis ini lauknya, habis ini misalkan kita dikasih makan telur dadar, Allahumma barik lana fi, Allah berkahilah kami dalam makanan kami ini dan berikanlah kami makanan yang lebih baik. Loh Bib, itu enggak bersyukur Bib? Bukan. Nanti selanjutnya Nabi SAW mengatakan wa man sagahullahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna. Adapun kalau Allah berikan dia minum atau berikan dia susu asli, susu murni, susu sapi, kambing, onta kah? Maka hendaknya dia mengatakan, ya Allah berkahilah kami atas susu tersebut dan tambahkan lagi. Kok bedanya? Tadi kalau dikasih ayam, berkahilah kami ya Allah, kemudian berikan kami makanan yang lebih baik. Daging pun demikian. Ini semua makanan, apapun makanannya. Tapi susu kok tambahkan kami lagi. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, laisa syai' yujzi'u makana ta'am wa syarab ghairal laban. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamakan kedudukan makanan dan minuman yang jadi satu selain susu. Artinya apa? Kandungan nutrisi di dalamnya. Ini jadi orang muslim kadang-kadang kita ini bodoh sama urusan nutrisi. Giliran orang makan sehat dicie-ciein, dia makan lemak, makan gula hari-hari, bodoh amat. Nabi itu ngajarin kita sehat. Nabi itu ngajarin kita sehat. Makan minum yang gak sembarangan, dicari yang bernutrisi, yang bergizi, yang kalsium, yang berprotein dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar enak. Jadi kalau kamu tanya, loh Bib, pola hidup yang diterapkan orang-orang saat ini, yang orang modern katanya, seperti makan minum yang sehat, itu pola hidupnya orang-orang barat. Tidak, itu pola hidupnya Nabi Muhammad. Justru kamu yang makan sembarangan, pagi, siang, sore, malam makan terus di pikirannya. Ada tukang es apa? Oh, es tong-tong dia beli. Nanti datang lagi es durian dia beli. Ada bakso dia beli. Ini dia beli, dia beli, dia beli. Itu bukan pola hidup yang diajarkan Nabi Muhammad. Nabi itu makannya dia selalu berusaha yang bergizi, selalu berusaha yang terbaik. Gak harus mahal, tapi beliau selalu apapun yang bisa dimakan yang sekiranya itu lebih menambah kekuatan, itu dimakan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat beliau mendapatkan makanan apa saja, beliau mengajarkan kepada kita semua, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah kami atas makanan tersebut, wa at'imna khairan minhu, dan berikan kami makanan atau berikanlah kami rezeki berupa makanan tadi itu yang lebih baik darinya. Tapi saat kita dapat susu, Allahumma barik lana fi wa zidna minhu, ya Allah berkahilah kami atas susu tersebut dan tambahkan lagi ya Allah. Naam. Wa kana sallallahu yashrubu qa'idan, Nabi juga minum dalam keadaan duduk. Wa kana dzalika adatahu, dan itu semua adatnya Nabi Muhammad. Nabi minum duduk itu adatnya Nabi Muhammad. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Tapi sebelumnya antum mengatakan ada Nabi minum berdiri, benar, tapi lebih sering Nabi itu minum duduk. Maka kata Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani, wa fi riwayatin lahu aidan, dan di dalam riwayat lain juga yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW naha ani syurbi qaiman, Nabi melarang minum dalam keadaan berdiri. Artinya larangan di sini tidak haram, gak jadi masalah. Mau minum berdiri silahkan, mau minum berdiri sambil gelegek-gelegek silahkan, mau minum duduk dijadikan 3 tegukan silahkan. Perbedaannya orang yang berusaha mencintai Nabi itu dia bakal berusaha ngikutin Nabi sekuat tenaganya, semampunya. Dia berusaha sesadar mungkin, sehaus-hausnya dia bakal minum pelan-pelan, gak langsung. Kenapa dia sadar? Saya ini pengen mencontoh Nabi Muhammad, saya ini ingin meniru Nabi Muhammad. Karena kalau cuma sekedar ngomongin cinta, nggak ada tiruan sedikit pun. Kalau kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang wali dari perempuan sufi yang luar biasa, beliau mengatakan, kalau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kalau memang cinta kalian ini benar kepada Allah dan Rasulnya, pasti kalian taat, pasti taat. Contohnya kayak orang yang bucin, yang budak cinta,
yang baru-baru menikah atau yang masih pacaran haram. Harus ditegaskan, yang masih pacaran haram. Percuma yang bucin-bucin. Syariat nyuruh dia, misalkan usahakan Nabi SAW senang itu sama orang yang sholatnya berjamaah. Nabi itu senang sama orang yang memprioritaskan agamanya. Bahkan Nabi memuji orang demikian itu dengan orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi orang yang merendahkan dirinya, egonya maksudnya, apa keinginannya itu dia rendahkan, dia nggak dia terus kasih, tapi dia beramal untuk persiapan kematian. Nah kemudian kata si pacar, ngapain kak malam Selasa ke MR terus? Udah dari awal Rabiul Awal sampai malam Selasa ini ke MR, kita jalan aja yuk. Atau enak disindir sedikit malam Minggu. Ngapain malam Minggu ke rumahnya Habib Moh? Enak malam Minggu itu jalan-jalan. Kapan lagi lo kita jalan? Padahal tadi sore baru makan bakso bareng. Ah kata. Kalau memang cinta, biasanya orang tuh bakal nyari tahu terus, Kalau dia cinta sama Nabi, dia bakal semangat. Saya mengatakan bagi orang yang punya waktunya kosong dan sengaja untuk membuang waktunya dengan hal-hal yang seperti tadi. Sudah tahu ada pengajian, dia tinggal. Sudah tahu ada taklim, dia tinggal. Gak apa-apa, absen sekali. Dia nggak takut, absen sekali itu dia nggak takut kehilangan ilmu. Tapi kalau kerjaan, ini potong gaji. Ya kan begitu keadaan kita. Makanya, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang cintamu benar pasti taat kok. Kamu bakal prioritaskan siapa yang kamu cintai, itu pasti sudah. Pasti. Dikasih waktu kita sama Allah siang itu untuk berusaha, untuk berdagang. Ini saya mengatakan bagi yang kerjanya pagi sampai sore. Kalau memang kena shift malam ya silahkan, saya tidak melarang. Tapi sudah selesai itu dia tambah lagi kerjaan. Kan ada sebagian dari kita, dia tambah lagi kerjaannya. Sudah selesai, sudah bisa pulang, sudah bisa mandi, ketemu keluarga, siap-siap maghrib berjamaah. Habis itu nanti baca rotib mungkin berjamaah atau ngaji berjamaah. Habis itu masuk isya, selesai sholat isya berjamaah, siap-siap bisa hadir dari majelis satu ke majelis yang lainnya. Harusnya dia bisa, tapi sengaja dia cari kerjaan. Maka itu keadaan kita, keadaan saya terutama. Innal muhibba liman yuhibbu, kata Sayyidah Rabi'ah. Orang yang cinta itu sama kekasihnya muti', taat. Kalau salah satu guru kami pernah bilang, kalau kamu mau tahu cintanya kamu sama Nabi itu sama cintanya kamu sama dunia yang kamu kejar. Dunia itu apa saja yang ada di dalamnya, bahkan wanita pun di dalamnya. Makanya dalam hadis niat Nabi menggambarkan orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul sama orang yang hijrah karena dunia dan menikah, bukan berzina, menikah. Itu dibandingkan sama Nabi, dan itu berbeda kedudukannya di sisi Allah. Dunia sama cinta sama Allah, perbedaannya kata guru kami, seandai kata kalau kamu lagi sakit, datang Bang Ahmad misalkan jemput, Bib, ayo kita berangkat ke majlis, Bang, enak badan Bang. Oh ya sudah, besok aja kalau gitu Bib, minggu depan masih ada. Umumnya kan itu udzur. Kalau kata guru saya belum tentu. Seandai kata ada yang datang, Bib, di sana apa namanya, kepala negaranya Konoha, kepala negara Konoha, OKG lagi bagi-bagi uang, Bib. Setiap ulama yang datang dikasih OKG 1 juta, padahal lagi enak badan. Ayo bismillah kita berangkat. Paham ya? Nah itu bedanya, cintanya kamu sama dunia sama cintanya kamu sama Allah dan Rasul. Kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang bisa nilai. Secapek apapun muka Habib Ali kelihatan capek, kelihatan capek semua muka-mukanya. Tapi ini insya Allah termasuk orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang dari awal malam Rabiul Awal bahkan sebelumnya sampai ini insya Allah sampai hari kiamat kita sama Nabi Muhammad. Kemudian
An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qaimun. Nah, Nabi SAW kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Hingga ulama minhum man yaqul, ada yang mengatakan minum itu disunnahkan duduk, kecuali minum zam-zam disunnahkan berdiri. Kalau dalam Mawahibul Laduniyah dari Imam Bajuri mensyarahi Syama'il Turmudi, kalau seumpama kan tadi minum berdiri itu tidak haram selain zam-zam. Seumpama kamu memang harus minum berdiri, maka setelah kamu minum, sambil kamu minum, gerakan jempolmu, sambil digerakin jempolnya. Qala ahlul hikmah, kata beliau, berkata salah seorang ahli hikmah, barang siapa yang minum dalam keadaan berdiri sambil menggerakkan jempolnya, itu lam yadurrahu, nggak bakal ngebuat dia berbahaya minumannya tadi. Karena khawatir kalau minum berdiri ini, khawatirnya liver kita langsung dihajar. Itu sebenarnya luar biasa sunnahnya Nabi SAW. Kemudian selain berdoa, setelah minum baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi syaribal ma qa'iman wa qa'idan. Qa'iman wa qa'idan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi syaribal ma qa'iman wa qa'idan. Pokoknya begitulah. Yang penting baca salawat sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang minum berdiri dan duduk. Maksudnya Nabi Muhammad itu pernah minum berdiri dan duduk. Lam yadurrahu, kata Imam Bajuri. Wa kana sallallahu idza arada yuthifa ar-rajula bi tuhfatin sagahu min ma'i zamzam. Nabi itu kalau pengen nyambut, pengen menyenangkan hati orang, istilah yang ngasih yang terbaik, harta yang beliau miliki itu biasa dikasih minum air zam-zam. Yang punya zam-zam itu termasuk penghargaan. Yang terbaik itu dikasih air zam-zam. Kemudian sambil diingatkan, jangan lupa berdoa dengan niat yang baik, yang benar. Jangan sampai niatnya cuma timpungas biar gagah aja, biar gagah. Niat biar nggak kehausan mahsyar. Niat biar selamat, biar husnul khatimah, fi khair nutuf afiyah. Niat biar dianugerahkan dzurriyyah thayyibah. Niat biar diisi hatinya dengan iman. Niat banyak sekali niat yang bagus kok. Ya, tapi namanya otak kita nih sebatas nafsu kita. Makanya yang diingat itu aja. Biar gagah. Kali keluar tetap hirang. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, saya melihat Nabi minum dalam keadaan berdiri dan duduk. An Nazar bin Sabrah uti Ali bi kusin mairuha fi rahbah. Naam, sudah ini. Sorry. Wa kana sallallahu yashrabu fi thalathati anfas wa idza adna al-ina ila fi samallaha ta'ala fa idza akharahu hamidallaha ta'ala yaf'alu dzalika thalathan. Nabi itu kalau minum dijadikan 3 nafas, enggak langsung. Jadi gelek. Nah, cara minumnya Nabi kayaknya sudah beberapa kali kita pernah membahas ini. Nabi itu kalau minum kalau bibir gelas atau bibir wadah itu mendekati mulut, beliau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Idza akhara hamidallah ta'ala yaf'alu dzalika thalatha. La yatanaffasu fil ina bal yanharifu anhu. Jadi kalau mau minum dideketin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya agak dijauhin. Sekiranya nafas enggak masuk ke dalam ini tempat minum sini nih. Tapi kan dia udara terbang-terbang, ya itu urus lain. Ini kadang-kadang konyol orang ini. Dikasih tahu daripada minuman kamu kena ababmu sendiri. Jadi kalau dekat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 3. Haus. Enggak, biasanya juga Nabi itu kadang dijadikan setelah 3 bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin.
Ini beneran haus. Kalian ngasih contoh. Wahakada. Gal kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, barang siapa yang minum seperti itu, maka selama air minumnya tadi masih ada di dalam tubuhnya, Allah akan jaga dia daripada kemaksiatan yang ngebuat dia jauh dari Allah dan Rasulnya. Lewat minuman, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bahkan orang yang ngejaga cara minum seperti tadi, dia paling tidak dia nggak akan sering cekukan. Biasanya maaf, orang yang suka cekukan itu orang yang minumnya tidak sabar. Dalam syarah Mawahibul Laduniyah itu dijelaskan di antara faedah minum 3 teguk kayak gini, kata Syekh Bajuri, luar biasa, beliau ini ulama juga dokter rupanya, dan mudah-mudahan anak keturunan kita juga demikian. Kata beliau, ini kalau kita langsung minum, lambung ini kan prosesnya, kita bangun begini kan berproses, panas mengeluarkan uap atau kayak asap pembakaran nih. Jangan dibayangin kayak api, bodoh kamu kalau bayangin kayak api. Artinya proses lambung ini panas, ada yang keluar gasnya. Nah saat kamu minum, gas tadi itu tabrakan, nggak bisa keluar. Akhirnya sini kamu penuh, rongga jalur yang buat udara sama air ini jadi satu, penuh. Cekukan. Belum lagi nanti lambungnya mulai rusak, nggak berfungsi dengan baik. Belum lagi nanti livernya bisa hancur. Dalam Mawahibul Laduniyah, bukan kata saya. Makanya mulai sekarang kita rubah. Jangan dianggap remeh, cuma urusan minum. Cuma urusan minum loh padahal. Tapi luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau urusan ibadah. Wa tauhu maratan, dikit lagi, habiskan bab ini nih, dikit lagi. Wa tauhu maratan bi inain fihi asan wa laban wa faban yashrabuhu wa qala syurbatan fi syurbatin wa idaman fi inain wahid, thumma qala sallam law harimuhu walakin akrahu al-fakhr wal ihsab bi fudri dunya ghadan wa hibbu tawadhu li rabbi azza wa jal fa inna man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah wa kan yusta'dabu lahu sallam al-ma' min buyuti suqya wa fi lafdhin istasqalahu al-ma' al-'adbu min bi'ri suqya. Qala Ibnu Qayyim, na'am. Suatu saat Nabi pernah diberikan satu wadah, di dalamnya itu ada madu dan susu. Artinya sudah dicampur, susu, madu, tanpa ada telur dan jahe. Dikasih ke Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, ini susu sama madu, syurbatan fi syurbatin wa idaman fi ina'in wahid. 2 minuman jadi satu, dan 2 lauk ini jadi satu. Karena Nabi kalau makan roti biasanya antara pakai madu atau pakai susu atau pakai khol. Kadang-kadang pokoknya itu cacapan, maksudnya itu lauk. Madu sama susu itu diibaratkan Nabi lauk, karena sebagai temannya roti. Orang Banjar kan suka tuh biasa makan roti pakai cacapan susu, teh sekarang ini juga ada, kopinya dan lain sebagainya. Nah kata Nabi, ini 2 minuman jadi satu, 2 lauk jadi satu. Kata Nabi, saya nggak mengharamkan, saya tidak mengharamkan, tapi saya ini nggak mau berbangga-bangga. Saya ini nggak mau nanti hisab saya bakal berat. Saya ini sukanya tawadhu. Artinya Nabi menolak minuman seperti itu. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bukan susu madu lagi, susu telur madu jahe jadi satu. Ini Nabi kita. Makanya orang itu jatuh cintanya luar biasa sama Nabi. Semakin dia baca kehidupan Nabi, dia bakal dapetin satu hal yang sangat indahnya luar biasa. Nah, qala Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarabu ala ta'amihi li alla yufsidahu wa la siyama in kana muharan aw baridan fa innahu radiyun jiddan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaribal ma qala alhamdulillahilladzi sagana adban faratan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Nabi SAW itu tidak walam yakun Rasulullah SAW yashrabu ala ta'amih. Nabi habis makan tidak langsung minum, agar tidak ngerusak pencernaan. Syuf ahli gizi Nabi Muhammad. Wajar kalau saya ngobrol sama antum semua urusan makanan, karena saya berusaha ngikuti Nabi sambil jaga kesehatan, karena bisa ngerusak pencernaan. Cara makan saja itu perlu diatur.
biasanya diatur lewat makanan yang paling cepat hancur seperti buah-buahan. Buah-buahan itu makannya duluan. Kemudian seumpama kita makan nasi, nasinya agak banyakan, lauknya sedikit buat penyedap rasa. Terakhir lauknya dihabiskan seperti ayam, telur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ayam, telur, daging itu mengandung protein, lama dicerna. Lama dicerna. Kalau dia masuk duluan, akhirnya yang busuk tadi di atas. Kalau dia ayamnya masuk duluan, telurnya masuk duluan, baru nasi, baru buah. Buah itu busuk duluan, baru nasi busuk, proteinnya lama. Ini yang kadang-kadang kita suka asam lambungnya naik. Beb, kan pikiran, betul pikiran. Salah satunya cara makan kamu juga salah. Ini Nabi sudah ngasih tahu. Udah gitu, habis gitu minum kepedesan. Tambah hancur. Di ala yufsidahu. Kata Ibnu Qayyim, semua yang diajarkan Nabi itu menyehatkan. Nah begini loh. Nabi itu nggak pernah habis makan langsung minum, ditunggu sebentar, antara 10 menit, 15 menit, saya nggak tahu sebentarnya berapa, tapi yang jelas biasanya saya itu 15 menit, dan memang alhamdulillah sampai hari ini sudah hilang mah, alhamdulillah sudah hilang mah. Terutama lasia main kanal mau haron, kalau airnya panas pula, pakai minum teh panas, tapi mantap Bib, nasi kuning panas-panas. Pakai minumnya pagi kan, sambil pakai teh panas itu enak. Enak, tapi tidak menyehatkan rupanya kalau kamu langsung minum begitu. Tunggu 15 menit, tunggu juga agak dingin tehnya, biar lambung kamu tidak rusak. Emang tujuannya apa sih? Biar sehat itu, biar ibadah kamu enak, Ferguso, lat jubah. Kamu nanti disuruh sholat, mahku tahan tuh aku nggak bisa sholat tarawih aku, mahku kambuh. Kamu puasa enggak, mahku kambuh. Sudah dikasih tahu makan jangan sembarangan, sudah diajarkan Nabi Muhammad makan jangan aneh-aneh, caranya juga begini. Begitu sakit ibadah yang ditinggalkan, kan begitu. Itu kita pada umumnya. Makanya mulai malam ini kita rubah pelan-pelan. Jangan pelan-pelan. Udah tua, udah kebanyakan yang tua, rubahnya cepat-cepat, jangan pelan-pelan. Terlebih perempuan yang biasanya sembarangan kalau makan sama minum, seblak, ditelan. Belum lagi nanti yang levelnya 3, 5, 9, minumnya nanti pakai soda. Habis apa lagi? Wah, begitu diajak suaminya sholat, bentar kak, sakit perutku. Ujung-ujungnya usus buntu. Waliyadzubillah. Terutama kalau panas atau kalau dingin banget, itu bisa menyebabkan penyakit. Fa innahu radiun jiddan. Dan Nabi SAW kalau sudah minum, beliau mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi sagana adban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Kata Nabi, kalau sudah minum alhamdulillah yang telah memberikan kita ini air mineral yang segar dengan rahmatnya, karena rahmatnya Allah tidak menjadikan air ini asin, tidak bisa diminum karena sebab dosa kita. Artinya seandainya kata saat kita mau minum Allah tampakkan dosa kita, air ini gak jadi asin lagi, mungkin busuk. Kita kan pede banget kadang minum tangan kiri, gak apa-apa, orang dah haram, sambil berdiri, sambil merokok lagi kadang. Nggak apa-apa kok orang nggak haram, kata memang nggak haram. Secara hukum tidak haram. Tapi seandainya kata ditampakkan dosa tadi di air, selesai gitu. Tidak ada yang minum, semuanya busuk. Mulai habis ini kita makan minum pelan-pelan, tenang, yang santai. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW sayang sama kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ngakuin kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita keluarkan baik dari harta, waktu, pikiran, semuanya yang kita keluarkan untuk Nabi Muhammad menjadi sebab Nabi Muhammad sayang sama kita, menjadi sebab kita berhak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadza ma qulakum, minta maaf tahlim taridanya. Kurang lebihnya jazakumullah khair jaza. Sebelum kita tutup sama-sama kita baca salawat busyra 3 kali dengan niat apa yang antum niatkan. Juga dengan niat mudah-mudahan Allah kayakan kita semua dengan harta yang melimpah ruah, yang barokah, yang manfaat, yang tidak susah mendapatkannya, tidak dihisab di hari kiamat, tidak pusing menghabiskan, tidak dihisab di hari kiamat.
Juga dengan niat mudah-mudahan yang belum dapat istri soleh dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya suami diberi suami yang soleh. Yang belum punya anak keturunan diberikan anak zuriyah thayyibah solehah. Dan mudah-mudahan jadikan dia Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah ala hadhihi niyah wa kulliyati salihah min khidmatil akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah.